Cinta Sang Pewaris. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 906-910. Bab 906. Mendengar kata-kata Ye Juechen, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tidak berdaya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia harus berlutut di hadapan Ye Juechen sebagai murid magang. Selain itu, Fendi Zanders melihat sikap Ye Juechen tampak sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Fendi Zanders merasa telah melakukan banyak hal, jika dia tidak belajar dari seorang guru hanya karena satu hal ini, itu akan sedikit merugikan. Jadi Fendi Zanders ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Bolehkah aku berlutut saja? Fendi Zanders bertanya pada Ye Juechen tanpa daya. Berlutut, sajikan teh, dan magang. Ye Juechen berkata dengan ringan. Kenapa kamu begitu sibuk? Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Fendi Zanders, lalu dia berjalan ke meja dan mengambil cangkir teh, lalu berjalan di depan Ye Juechen, dan berteriak pada Ye Juechen dengan ekspresi serius, "Guru, tolong bantu saya. Mohon dihormati oleh para murid." Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berlutut di depan Ye Juechen. Namun sebelum lutut Fendi Zanders bisa ditekuk, tiba-tiba terdengar suara senandung di perut Fendi Zanders, diikuti dengan semburan rasa sakit yang hebat melanda Zanders. Tubuh Feng. Rasanya seperti pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya menggores dagingmu. Tidak ada cara untuk menggambarkan rasa sakitnya. Fendi Zanders dapat merasakan detak jantungnya jelas melonjak. Saat ini, kecepatan detak jantungnya jelas lebih tinggi dari kecepatan detak jantung normal. Ah! Fendi Zanders menjerit dan jatuh ke tanah. Bentak. Cangkir teh di tangan Fendi Zanders menghantam tanah dengan keras, mungkin karena dia tidak tahan dengan rasa sakit yang parah, sehingga Fendi Zanders pingsan. Ye Juechen duduk di tempat itu dan menatap Fendi Zanders yang pingsan, keanehan muncul di matanya, dia menoleh ke Yuan Bao dan berkata, "Kirim dia ke kamar, beri dia air setiap jam, jangan berikan makanan." Setelah Yuan Bao mendengar perintah Ye Juechen, dia bergegas ke sisi Fendi Zanders, mengambil Fendi Zanders, dan berlari menuju ruangan seberang. Saya tidak menyangka efek samping pil Pei Yuan menjadi begitu serius. Saya tidak tahu apakah anak ini dapat bertahan dalam ujian ini. Setelah Ye Juechen melihat Yuan Bao pergi dengan Fendi Zanders di bahunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fendi Zanders akhirnya membuka matanya lagi. Setelah Fendi Zanders membuka matanya, sepertinya seluruh dunia berputar, dan kepalanya juga merasakan sakit yang parah, dan ada semburan rasa sakit yang hebat di setiap bagian tubuhnya. Ceh. Melihat Fendi Zanders terbangun, Yuan Bao memamerkan giginya ke arah Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders menoleh dan menatap Yuan Bao dengan seluruh kekuatannya. Fendi Zanders awalnya ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi saat ini Fendi Zanders tidak dapat berbicara sama sekali. Setelah Yuan Bao melirik Fendi Zanders, dia menoleh dan berlari keluar kamar. Beberapa detik kemudian, Ye Juechen mengikuti Yuan Bao ke kamar Fendi Zanders. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan lembut, "Apakah kamu sudah bangun?" "Orang tua, sebenarnya kamu memberiku makan apa? Ada apa denganku? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak sekarang?" Fendi Zanders bertanya pada Ye Juechen dengan suara yang sangat lemah. "Ini adalah efek samping dari pil Pei Yuan yang saya ceritakan. Semakin buruk kesehatan seseorang, semakin besar efek samping dari memakan pil Pei Yuan. Tapi Anda baik-baik saja sekarang. Selama Anda bertahan dalam jangka waktu ini, Anda akan melakukannya baik-baik saja. Apa masalahnya? Tubuhmu telah meningkat pesat setelah ditingkatkan dengan pil Pei Yuan." Ye Juechen berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Jangan berbohong padaku di sini, kamu pasti telah meracuniku, tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali sekarang." Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak. "Tubuhmu tidak bisa bergerak, itu karena kamu belum makan selama sebulan, itu sebabnya tubuhmu sangat lemah." Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Ye Juechen, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Tunggu sebentar, sudah berapa lama kamu bilang aku belum dimakan?" "Hitung hari ini selama sebulan penuh." Ye Juechen berkata dengan ringan. "Orang tua yang Bao, apakah kamu bercanda? Orang akan mati jika mereka tidak makan selama 7 hari." Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. 7 hari.
Ye Juechen tersenyum menghina, dan kemudian berkata dengan ringan, orang biasa dapat bertahan setidaknya 10 hari tanpa makan, tetapi pejuang menyukainya kita bisa bertahan selama sebulan bahkan tanpa makan atau minum. Gagasan 7 hari hanyalah omong kosong. Begitukah? Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, lalu kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan dia berteriak keras pada Ye Juechen, tidak, maksudmu aku sudah koma selama sebulan penuh sekarang. Benar, sudah sebulan sejak kamu memakan pil Peiyuan. Ye Juechen memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Tapi Fendi Zanders tercengang saat melihat Ye Juechen, dan membuka mulutnya, tidak tahu harus berbuat apa. Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka dia akan koma dalam waktu yang lama. Tidak, masih banyak hal yang harus aku lakukan, aku tidak bisa berbohong seperti ini sepanjang waktu, tolong bantu aku berdiri. Fendi Zanders berteriak pada Ye Juechen dengan sangat bersemangat. Ye Juechen menoleh untuk melihat Yuan Bao, dan mengedipkannya. Dan Yuan Bao berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan mengulurkan tangannya untuk membantu Fendi Zanders bangkit dari tempat tidur. Fendi Zanders menemukan bahwa tubuhnya masih tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Kapan aku akan mendapatkan kembali kekuatanku? Fendi Zanders bertanya pada Ye Juechen dengan suara rendah. Aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan sekarang. Setelah kamu selesai makan, kamu harusnya bisa bergerak. Ye Juechen menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah Ye Juechen pergi, Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yuan Bao, dan bertanya dengan lembut, kamu telah menjagaku selama ini. Yuan Bao mengertakkan gigi dan mengangguk. Terima kasih. Setelah kekuatanku pulih, bagaimana kalau aku membelikanmu 1 truk penuh pisang dan mencarikan kalian 2 orangutan betina? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Cah. Yuan Bao memamerkan giginya dengan keras ke arah Fendi Zanders, lalu berbalik dan lari keluar kamar. Setelah Yuan Bao pergi, Fendi Zanders duduk di samping tempat tidur sendirian, merasa sedikit bosan. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia menemukan telepon dari pakaiannya, ingin melihat apakah ada berita. Namun tak berdaya, sebulan telah berlalu, dan ponselnya sudah mati. Jadi Fendi Zanders hanya bisa berbaring di tempat tidur, diam-diam menatap langit-langit dengan bingung. 10 menit kemudian, Yuan Bao membawakan Fendi Zanders semangkuk bubur nasi. Fendi Zanders sudah memiliki kekuatan saat ini, jadi dia memaksakan dirinya untuk meminum bubur nasi, dan kemudian terus berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Bab 907. Setelah makan bubur nasi, Fendi Zanders terus beristirahat di tempat tidur selama setengah jam. Setengah jam ini sangat lama bagi Fendi Zanders. Karena ponselnya kehabisan baterai, dia tidak bisa memainkannya, jadi dia hanya bisa menatap langit-langit dengan bingung. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders merasa tubuhnya sudah pulih sedikit, jadi dia mencoba bangun dari tempat tidur, dan kemudian mulai bergerak sedikit. Mungkin karena dia tidak berolahraga terlalu lama, jadi Fendi Zanders tampak sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi setelah berjalan-jalan beberapa saat, Fendi Zanders menemukan bahwa tubuhnya telah benar-benar pulih, setidaknya tidak ada masalah dengan berjalan normal. Ke atas. Setelah Fendi Zanders menyadari bahwa dia telah pulih, dia hanya menyapa Ye Juechen, lalu berjalan keluar halaman. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu bergegas mencari tempat di mana dia bisa mengisi daya ponselnya. Mengenakan biaya. Setelah meninggalkan rumah Ye Juechen, Fendi Zanders menemukan bahwa tubuhnya telah kembali normal, belum lagi berjalan normal, bahkan berlari tanpa masalah. Dan seperti yang dikatakan Ye Juechen, samar-samar Fendi Zanders bisa merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, tapi mungkin karena tubuh Fendi Zanders saat ini terlalu lemah, jadi tubuhnya perubahannya tidak terlalu jelas. Setelah meninggalkan rumah Ye Juechen, Fendi Zanders langsung memanggil taksi dan kembali ke Dijing Manor. Setelah tiba di rumah, Fendi Zanders menemukan pengisi daya untuk mengisi daya teleponnya. Memanfaatkan jeda antara pengisian daya, Fendi Zanders pergi ke kamar mandi untuk mandi lagi. Setelah membuang waktu lama, Fendi Zanders akhirnya mengisi daya teleponnya. Setelah ribut, pesan teks dan panggilan tidak terjawab yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan panik, segera merusak ponsel Fendi Zanders. Fendi Zanders menyalakan ulang teleponnya 1 kali, dan kemudian mulai memeriksa panggilan tak terjawab dan pesan teks yang belum dibaca satu demi satu. Sebagian besar panggilan ini dilakukan oleh Gujun, Sutian, dan lainnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja menyinggung Wang Hong dan orang lain di resor, dan kemudian Fendi Zanders menghilang.
Sulit untuk tidak membiarkan orang menghubungi semua hal ini secara bersamaan. Jadi Fendi Zanders memimpin panggilan Gujun, Sutian, dan lainnya. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Gujun akhirnya menghubungkan teleponnya, lalu berteriak dengan penuh semangat, "Fendi Zanders, apakah itu kamu? Ini aku." Setelah Fendi Zanders mendengar suara Gujun, hatinya juga sangat tersentuh, dan menjawab dengan suara rendah. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Aku sedang membeli tiket di stasiun kereta dan aku akan ke Jiangcheng untuk mencarimu. Apakah kamu dalam bahaya?" Gujun bertanya dengan cemas. "Apa, kamu tidak perlu datang ke Jiangcheng lagi. Aku tidak ada urusan di sini. Aku kehilangan ponselku dan baru menemukannya hari ini." Mengetahui bahwa Gujun datang ke Jiangcheng untuk mencarinya, Fendi Zanders buru-buru berkata, "Apakah kamu kehilangan ponselmu?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Gujun menghela nafas lega. "Yah, ponselku hilang, itu sebabnya aku belum menjawab panggilanmu. Jangan khawatir, beritahu saja Sutian dan yang lainnya bahwa aku baik-baik saja," kata Fendi Zanders perlahan. "Sial, kamu membuat kami takut setengah mati. Kami pikir Zhao Yuanjia dan yang lainnya mengetahui bahwa kamu berpura-pura menjadi Tuan Zanders. Alangkah baiknya jika kamu tidak melakukan apa-apa. Saya akan menelepon Sutian dan yang lainnya dia sementara, beritahu mereka." Nada suara Gujun jelas santai saat ini. "Oke, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Masih ada yang harus kulakukan di sini. Saat kamu ada waktu luang, datanglah ke Jiangcheng untuk mencariku," Fendi Zanders berkata perlahan. "Baiklah." Gujun mengangguk, lalu menutup telepon. Setelah Gujun menutup telepon, Fendi Zanders memeriksa panggilan tak terjawabnya lagi. Ada yang dari Qinlan dan ada yang dari Wang Xiong dan yang lainnya. Tapi mereka hanya melakukan 1 atau 2 panggilan telepon, dan seharusnya tidak ada yang mendesak, jadi Fendi Zanders tidak menelepon balik, tapi Yi Yun menelepon Fendi Zanders setiap hari. Bagaimanapun, Fendi Zanders mengobrol dengan Yi Yun setiap hari dan bertanya tentang situasi terkini Yi Yun. Setelah sekian lama tidak menghubungi Yi Yun pasti sangat cemas, maka Fendi Zanders menelpon Yi Yun lagi, namun karena perbedaan waktu, Yi Yun tidak melakukannya. Setelah menjawab telepon, Fendi Zanders mengirim pesan teks ke Yi Yun, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak perlu khawatir. Lalu ada panggilan telepon dan pesan teks dari Ku Xiaoying dan Zhou Muxue. Isi pesan teks yang dikirim oleh Ku Xiaoying dan Zhou Muxue serupa, semuanya mengingatkan Fendi Zanders untuk berhati-hati terhadap Lin Zihua dan Su Cheng. Kedua orang ini sepertinya telah menemukan beberapa pembantu untuk menangani Fendi Zanders. Fendi Zanders sama sekali tidak memperhatikan Lin Zihua, Su Cheng dan lainnya. Bagaimanapun, tidak peduli bantuan apa yang dicari kedua orang ini, sangat mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Fendi Zanders. Kedua orang ini hanya mencari masalah. Makan saja. Tentu saja, ada telepon dari Luo Yawen, Luo Yaqian dan wanita cantik Chen Ruoning yang terakhir kali diselamatkan Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders merasa orang-orang ini seharusnya tidak memiliki sesuatu yang penting, jadi dia tidak menelepon kembali. Yang benar-benar mengkhawatirkan Fendi Zanders adalah panggilan telepon antara Fang Zihua dan Gu Qianqian. Fang Zihua menelepon Fendi Zanders hampir 50 kali. Jika bukan karena masalah penting, jadi Fendi Zanders langsung menghubungi Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menghubungkan telepon, dan bertanya dengan lembut, "Tuan Zanders, apakah Anda sudah bangun?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tahu tentang koma saya? Saya tidak dapat menghubungi Anda ketika saya menelepon Anda beberapa hari yang lalu, jadi saya pergi ke Ye Juechen untuk menanyakan situasi Anda, dan kemudian saya mengetahui bahwa Anda pingsan." Fang Zihua menjelaskan perlahan. "Jadi ini ya." Fendi Zanders sedikit mengangguk. Fang Zihua adalah orang yang cerdas, dan Fang Zihua juga mengetahui bahwa Fendi Zanders sering berada di sisi Ye Juechen, jadi sangat wajar jika Fang Zihua menemukan Fendi Zanders. "Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Kamu sudah meneleponku berkali-kali. Apakah ada sesuatu yang penting?" Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. "Tuan Zanders, kita mungkin tidak memiliki harapan untuk proyek metro jalur 9. Fang Zihua tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung. "Bagaimana mungkin tidak ada harapan?" Fendi Zanders merasa Fang Zihua tidak bercanda,
sedikit keraguan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan bertanya. Bab 908. Tuan Sanders, masalahnya seperti ini. Setelah rapat Dewan Direksi, Emgreen Group mengerahkan seluruh energinya pada proyek Metro Jalur 9. Semula kemungkinan kita bisa memenangkan proyek Metro Jalur 9 hanya 10%, tapi melalui beroperasinya Emgreen Group, kemungkinan kita bisa memenangkan proyek ini menjadi 40%, dan kemungkinannya jauh lebih tinggi dari Loke. Pilih. Fang Zihua menjelaskan perlahan. Lalu apa? Fendi Sanders mengerutkan kening dan bertanya. Orang-orang di Rockefeller juga sepertinya sudah mengetahui niat kami. Mereka juga bertekad untuk memenangkan proyek kereta bawah tanah ini, jadi mereka melakukan pengorbanan yang sangat besar. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Rockefeller dan Metro saya bertemu dengan wakil presiden. Dan berjanji bahwa jika mereka dapat memenangkan proyek tersebut pada akhirnya, mereka akan mengubah hak pengoperasian proyek kereta bawah tanah dari 5 tahun menjadi 2 tahun. Fang Zihua melanjutkan. 5 tahun berubah menjadi 2 tahun, apakah Su Baiyu ini gila? Fendi Sanders berkata dengan suara rendah. Iya, kalau bisa dioperasikan dalam jangka waktu 5 tahun, maka proyek ini pasti untung, tapi begitu menjadi 2 tahun, maka proyek ini tidak akan merugi paling banyak. Kalau kita mau bicara dengan Rockefeller kalau lebih, ketika orang-orang bersaing untuk proyek ini, mereka harus menyerahkan sebagian besar kepentingan mereka. Jika kita melakukan ini, maka arti dari mendapatkan proyek ini tidak akan terlalu besar. Mengapa itu tidak masuk akal? Fendi Sanders tidak tahu banyak tentang urusan perusahaan, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Fang Zihua berhenti sejenak, dan kemudian menganalisis, Tuan Sanders, apakah Anda ingin memenangkan proyek ini sekarang untuk memikat Su Baiyu agar bertemu dengan Anda? Iya. Fendi Sanders sedikit mengangguk. Kalau begitu, Tuan Sanders, prasyarat bagi Su Baiyu untuk berinisiatif bertemu dengan Anda bukanlah Anda memenangkan proyek ini, tetapi kita harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Rockefeller ketika kita memenangkan proyek ini, sehingga Rockefeller tidak akan melakukannya. Lagi dapat memenangkan proyek apapun di kota Jiangcheng, hanya dengan cara inilah Rockefeller akan menyadari arti krisis dan dapat bertemu dengan Anda. Fang Zihua menjelaskan dengan sangat sabar. Kamu terus berkata. Jawab Fendi Sanders ringan. Tuan Sanders, kami telah mengerahkan banyak energi untuk proyek kereta bawah tanah ini. Jika kami terus memberikan manfaatnya, perusahaan mungkin menghadapi krisis ekonomi yang sangat besar, dan tidak ada cara untuk pulih dari krisis ini dalam waktu singkat, artinya maka kita akan kehilangan kekuatan untuk bersaing dengan Rockefeller untuk proyek-proyek lain. Pada saat itu, orang-orang Rockefeller tidak hanya tidak akan bertemu dengan Anda, tetapi mereka juga berharap untuk melihat situasi ini, karena kerugian mereka kali ini dapat ditunggu hingga nanti. Untuk itu, tetapi perusahaan kita telah jatuh ke dalam krisis besar karena rusaknya rantai ekonomi, ini bukan cara yang baik. Fang Zihua berkata dengan nada serius. Sambil memegang telepon, Fendi Sanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya menjadi rumit. Awalnya, Fendi Sanders berpikir bahwa selama dia memenangkan proyek ini dengan cara apapun, maka orang-orang Rockefeller tidak akan bisa duduk diam, tetapi setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, Fendi Sanders menyadari cara sebenarnya untuk membuat Rockefeller mengambil inisiatif untuk menghubungi faktanya. Jika Rockefeller tidak bisa mendapatkan proyek kereta bawah tanah ini dan proyek berikutnya tidak bisa mendapatkannya, orang-orang Rockefeller akan sangat takut. Dan orang-orang Rockefeller secara langsung memilih untuk melepaskan tujuan mencari keuntungan saat ini, jelas memaksa Fendi Sanders untuk mengambil pilihan. Entah Fendi Sanders akan memberikan konsesi yang lebih besar untuk memenangkan proyek tersebut, namun hal ini akan membuat perusahaan Fang Zihua di Jiangcheng berada dalam lingkaran tanpa akhir. Fendi Sanders memang sangat kaya, tetapi begitu rantai modal sebesar itu putus, dia hanya dapat merobohkan tembok timur untuk menggantikan tembok barat, dan yang terpenting adalah perusahaan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk memperluas kekuatan Anda. Entah Fendi Sanders menghentikan proyek ini sekarang, yang berarti semua upaya mereka selama periode waktu ini gagal. Untuk beberapa saat, Fendi Sanders mulai merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia adalah orang biasa, dan pusat perbelanjaan seperti medan perang. Tentu saja, penanganannya terhadap masalah ini tidak sebaik penanganan Rockefeller. Apakah tidak ada jalan lain? Fendi Sanders bertanya dengan suara rendah. Metode. Setelah Fang Zihua ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Sanders, memang ada cara lain, tetapi masalah ini hanya dapat ditangani oleh Anda. Bagaimana? Katakan saja. Fendi Sanders menjawab dengan ringan.
Sebenarnya, metode ini sangat sederhana. Saya telah menyebutkan kepada Anda sebelumnya bahwa adik laki-laki Sue Hushuai adalah manajer umum administrasi kereta bawah tanah kami. Jika Anda dapat menghubungi Sue Hushuai, manajer umum administrasi kereta bawah tanah akan menugaskan proyek ini kepada kami secara default. Akan jauh lebih mudah jika Fang Zihua berkata perlahan. Ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, tidak banyak hubungan antara Fendi Zanders dan Sue Yuankun. Alasan mengapa Sue Yuankun bisa membantu Fendi Zanders pada awalnya juga karena Qin Lan. Jadi jika Fendi Zanders ingin mengetahui adik laki-laki Sue Yuankun, dia harus menemukan Qin Lan, kemudian menemukan Sue Yuankun melalui Qin Lan, dan akhirnya menemukan adik laki-laki Sue Yuankun. Ini setara dengan berputar dalam lingkaran yang sangat besar. Fendi Zanders tidak ingin Qin Lan terlibat dalam urusannya, tapi dia tidak berharap untuk kembali pada akhirnya. Apakah tidak ada cara lain selain ini? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan suara rendah. Tidak, metode ini adalah metode terbaik yang dapat saya pikirkan saat ini. Selama Anda dapat menemukan Sue Hushuai, dengan hubungan Sue Hushuai, dan kondisi yang kami tawarkan tidak lebih buruk dari Rockefeller, saya pikir kami bisa menang. Proyek ini seharusnya masih baik-baik saja. Fang Zihua berkata perlahan. Oke, begitu. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders berbaring sendirian di tempat tidur dengan ekspresi wajah yang sangat kusut. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menghubungi Qin Lan, dan apakah Qin Lan akan membantunya. Setelah berpikir sejenak, Fendi Zanders masih menemukan nomor ponsel Qin Lan dan memutar nomor itu. Fendi Zanders tahu bahwa Qin Lan mungkin adalah harapan terakhirnya. Jika Qin Lan bisa membantu, itu yang terbaik. Jika Qin Lan tidak membantu, maka dia tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik. Bab 909. Jingle Bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Qin Lan menjawab telepon dan berkata dengan nada acuh tak acuh, siapa itu? Guru Qin, saya Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Aku tahu kamu adalah Fendi Zanders, dan kamu masih tahu bagaimana memanggilku. Meskipun aku sudah berjanji sebelumnya bahwa kamu tidak perlu meminta izin padaku, tapi kamu tiba-tiba menghilang begitu lama, apa maksudmu? Ada sedikit kemarahan dalam suara seksi Qin Lan. Tuan Qin, saya mengalami sedikit masalah beberapa hari yang lalu. Saya koma selama sebulan, dan saya baru bangun hari ini. Saya akan menghubungi Anda segera setelah saya bangun. Fendi Zanders dengan cepat menjelaskan. Sudah koma selama sebulan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa kamu berperilaku begitu baik sampai kamu koma? Apa lagi yang bisa terjadi? Saya bertemu dengan seorang pembunuh. Fendi Zanders membuat keributan dengan santai. Orang Rockefeller. Pada saat ini, suara Qin Lan jelas melunak, dan dia menjadi sedikit khawatir. Saya tidak tahu persis siapa orang itu, tapi untungnya, saya beruntung. Kepala saya terbentur secara tidak sengaja saat melarikan diri, namun saya menyelamatkan nyawa saya. Saya khawatir si pembunuh akan menemukan saya lagi, jadi saya telah masuk periode waktu ini. Belum menghubungi siapapun. Fendi Zanders berbicara omong kosong dengan serius. Dengan serius. Qin Lan sepertinya tidak mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung. Tentu saja benar, aku masih bisa berbohong padamu tentang hal semacam ini. Fendi Zanders buru-buru berteriak, lalu melanjutkan, Tuan Qin, jika Anda tidak mempercayai saya, mari kita bertemu satu sama lain dan saya akan menjelaskan masalahnya kepada Anda secara langsung, bagaimana menurut Anda? Fendi Zanders merasa lebih baik meminta bantuan Qin Lan secara langsung, dan dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas melalui telepon. Di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Lan bertanya dengan lembut. Aku sudah keluar dari rumah sakit sekarang. Kalau tidak, ayo buat janji bertemu. Aku sudah lama tidak kembali ke sekolah. Terima kasih atas perhatianmu, guru. Kalau tidak, aku pasti sudah lama dikeluarkan, jadi aku mentraktirmu makan. Bagaimana kalau berterima kasih atas perhatianmu? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Qin Lan di ujung telepon tersenyum menghina, lalu berkata dengan ringan, oke, mari kita bertemu di restoran barat sebelumnya. Oke. Setelah Fendi Zanders melihat Qin Lan menyetujui dirinya sendiri,
dia buru-buru menjawab, lalu menutup telepon, berganti pakaian baru, dan segera lari keluar villa. Setelah meninggalkan villa, Fendi Zanders tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya telah benar-benar pulih sepenuhnya, dan tidak hanya kembali normal, Fendi Zanders juga dapat merasakan bahwa kecepatan, kekuatan, dan kelincahannya telah meningkat pesat. Feng merasa sangat ajaib. Tanpa diduga, pil yang diberikan orang tua itu kepadaku ternyata memiliki efek tertentu. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi dan bergegas menuju restoran barat dekat sekolah. Karena hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada kelas di sekolah, Qin Lan memilih menemui Fendi Zanders di restoran barat. Ketika Fendi Zanders datang ke restoran barat, dia menemukan ada banyak siswa di restoran itu, dan kebanyakan dari mereka adalah pasangan, memberikan perasaan yang sangat menawan kepada orang-orang. Setelah Fendi Zanders memasuki restoran barat, dia langsung melihat Qin Lan duduk di dekat jendela. Hari ini, Qin Lan mengenakan rok pendek hitam dengan balutan pinggul. Sosok seksinya terlihat sangat menawan di balik roknya. Kakinya yang ramping dan putih memiliki ketebalan sedang. Dia mengenakan stoking hitam dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya. Wajahnya yang halus dipadukan dengan warna hitam rambut keriting bergelombang besar memberikan godaan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Qin Lan sedang memegang pipi harumnya dengan satu tangan giok, sambil memegang ponsel di tangan lainnya, melihat pemandangan di luar jendela. Qin Lan saat ini sedikit lebih mulia dan anggun dari biasanya, dan sedikit kurang seksi dan menarik. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar langkah kaki, Qin Lan menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan ringan, lalu bertanya dengan lembut, "Fendi Zanders, bukankah kamu bilang kamu terluka? Bagaimana dengan lukanya?" "Saya mengalami luka dalam, dan lukanya tidak terlihat. Kepala saya tidak sengaja terbentur untuk melarikan diri. Meski tidak ada yang serius, saya tidak sadarkan diri." Fendi Zanders duduk di seberang Qin Lan sambil berbicara, dan menjelaskan sambil tersenyum. Qin Lan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dia adalah wanita yang sangat cerdas, dia bisa tahu sekilas apakah Fendi Zanders mengatakan dia tidak berbohong. Hanya saja Qin Lan tidak memilih untuk mengungkap Fendi Zanders, karena dia tahu ada beberapa hal yang Fendi Zanders tidak akan katakan pada dirinya sendiri. "Tuan Qin, apa yang ingin Anda makan hari ini? Ayo, saya akan mentraktir Anda hari ini, jadi jangan sopan." Fendi Zanders berinisiatif memberikan menu kepada Qin Lan, dan berkata sambil tersenyum. "Oke, Fendi Zanders, jangan bertingkah seperti aku. Jika kamu ingin menanyakan sesuatu padaku, katakan saja padaku. Aku tidak suka bertele-tele." Qin Lan bahkan tidak melihat menunya, dan berkata langsung kepada Fendi Zanders. Tetapi Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Qin Lan, dan kemudian bertanya dengan ekspresi malu, "Tuan Qin, bagaimana Anda tahu bahwa ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda hari ini? Tidak apa-apa bertanya padaku, kamu akan berbaik hati mengundangku makan malam. Sudah terlambat bagimu untuk bersembunyi dariku." Qin Lan menatap Fendi Zanders dengan tatapan flamboyan, dan berkata dengan ringan. "Hehe." Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum canggung, lalu berkata dengan wajah malu-malu, "Tuan Qin benar-benar pintar. Karena Anda sudah banyak bicara, Tuan Guru, maka saya tidak akan berkeliling dalam lingkaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Katakan padaku, ada apa?" Qin Lan berkata dengan santai sambil memainkan ponselnya. "Seperti ini." Fendi Zanders memberitahu Qin Lan segalanya tentang proyek kereta bawah tanah. Setelah mendengarkan narasi Fendi Zanders, Qin Lan mengangguk sambil berpikir, dan bertanya dengan nada bingung, "Saya mengerti maksud Anda ingin menjatuhkan orang-orang Rockefeller untuk berurusan dengan orang-orang Rockefeller. Ini proyek kereta bawah tanah, tapi saya tidak mengerti bagaimana saya bisa membantu Anda dalam masalah ini. Saya hanya seorang dosen universitas, dan saya tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Tuan Qin, tentu saja Anda bisa membantu saya. Tahukah Anda siapa bos Biro Metro?" Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. "WHO." Qin Lan tidak tahu banyak tentang dunia bisnis, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. "Adik Sue Yuan Kun Sue Hus Huai." Jawab Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan memahami maksud sebenarnya Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jadi itulah yang terjadi." "Benar, itulah yang terjadi." Fendi Zanders tersenyum dan mengangguk. "Maaf, aku tidak bisa membantumu." Wajah Qin Lan tiba-tiba berubah, dan dia menolak dengan dingin. Bab 910.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia segera bertanya, bukankah hubunganmu dengan Sue Yuankun sangat baik? Kamu hanya perlu membantuku dalam masalah ini, mengapa kamu tidak bisa membantuku? Qin Lan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya pikir Anda mungkin telah melakukan kesalahan. Saya mungkin tidak bertemu Sue Yuankun sebanyak Anda. Sue Yuankun membantu saya hanya karena Qin wajah keluarga. Yah, itu tidak ada hubungannya denganku. Terakhir kali aku berhutang budi pada Sue Yuankun karena telah membantumu. Jika saya membantu Anda sekarang, itu sama saja dengan berhutang budi kepada Sue Yuankun lagi. Saya tidak suka berhutang terlalu banyak kepada orang lain. Apakah Anda mengerti maksud saya? Bagaimanapun, jika Anda berhutang satu bantuan, Anda berhutang, dan jika Anda berhutang dua bantuan, Anda berhutang kepada saya. Bantu aku saja. Fendi Zanders membawa semangat tak tahu malunya ke titik ekstrim saat ini, dan berkata sambil tersenyum. Setelah Qin Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan langsung bangkit untuk pergi. Guru, kali ini saya akan berurusan dengan orang-orang Rockefeller, dan saya sudah membayar banyak, oke. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menjadi teman saya? Bukankah Anda juga ingin berurusan dengan Rockefeller? Saatnya berurusan dengan Rockefeller kesempatan terbaik untuk Lee, apakah Anda benar-benar berniat melewatkan kesempatan ini? Fendi Zanders berteriak pada Qin Lan dengan penuh semangat. Kamu juga menyebutnya berurusan dengan Rockefeller. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu berkata dengan ringan, Fendi Zanders, saya pikir Anda mungkin berpikir segala sesuatunya terlalu sederhana. Jika Rockefeller benar-benar mudah untuk dihadapi, maka itu bukanlah Rockefeller sekarang. Apa yang kita hadapi sekarang tidak lebih dari seorang pemimpin regional setingkat kota kecil. Saya tahu bahwa keluarga Zhu adalah orang kecil, tetapi mereka dapat membantu saya membuka pintu untuk berurusan dengan Rockefeller. Saya tidak tahu apa-apa tentang Rockefeller sekarang. Saya harus mendapatkan proyek ini dan menghubungi Zhu Baiyu, sehingga saya bisa mendapatkan arah kalau tidak, aku hanya bisa menunggu di sini secara pasif untuk mati. Fendi Zanders berteriak pada Qin Lan dengan ekspresi serius. Qin Lan melihat Fendi Zanders tiba-tiba menjadi serius, dan ada kilatan aneh di matanya, lalu dia berkata dengan suara rendah, kamu sepertinya terlalu memperhatikan Zhu Baiyu ini. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Qin Lan dengan suara dingin, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, panggilan telepon terakhir ayahku sebelum dia meninggal adalah kepada ayah Zhu Baiyu, Zhu Wensing. Orang yang bertanggung jawab atas kota, jadi saya tidak hanya ingin berurusan dengan Rockefeller, saya juga ingin mencari tahu bagaimana ayah saya meninggal, Zhu Wensing dan Zhu Baiyu sangat penting bagi saya. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu duduk perlahan, dan berkata dengan lembut, kematian orang tuamu ada hubungannya dengan Zhu Wensing. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya atau tidak, tapi saya rasa karena ayah saya menelepon Zhu Wensing sebelum dia meninggal, itu berarti ayah saya pasti mengenal Zhu Wensing. Pasti banyak berita yang saya tidak tahu. Titik. Setelah bertahun-tahun, saya selalu mengira orang tua saya meninggal karena kecelakaan mobil, tetapi sekarang saya akhirnya dapat menemukan beberapa petunjuk untuk mengungkap penyebab kematian orang tua saya tidak mau menyerah begitu saja. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan berkata dengan serius. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Qin Lan berkata dengan lembut, ada apa? Katakan padaku, selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Fendi Zanders tidak menyangka Qin Lan benar-benar setuju, dan berteriak dengan penuh semangat. Minggu depan, Universitas Jiangcheng akan mengadakan pertemuan olahraga. Hasil pertemuan olahraga itu terkait dengan nilai akhir guru kita. Saya tahu Anda memiliki kebugaran fisik yang baik. Tidak apa-apa untuk berpartisipasi dalam suatu acara dan membantu saya mendapatkan peringkat yang lebih baik, kanan? Qin Lan berkata perlahan. Nona Qin, berhentilah bercanda dengan saya. Siapa Anda? Anda adalah putri dari keluarga Qin. Apakah Anda masih peduli dengan hal-hal ini? Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan tanpa daya. Fendi Zanders tahu bahwa Qin Lan tidak benar-benar ingin menjadi guru di Universitas Jiangcheng selama sisa hidupnya. Dia pasti punya tujuan lain datang ke kota Jiangcheng, jadi dia merasa Qin Lan tidak seharusnya peduli dengan hal-hal ini. Itu tidak ada hubungannya dengan identitas saya. Saya seorang guru sekarang. Saya adalah orang yang kuat tidak peduli apa yang saya lakukan. Saya menyukai apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak ingin nilai akhir saya lebih buruk dari yang lain.
Anda tahu apa maksudku? Jawab Kinlan dengan sungguh-sungguh. Kinlan tidak bercanda saat ini, dia memang orang yang sangat serius, yang banyak hubungannya dengan kehidupannya di keluarga besar sejak dia masih kecil. Keluarga Qin memiliki banyak anak, jadi perbandingan antar orang tua tidak bisa dihindari. Kinlan telah menjadi yang paling menonjol sejak dia masih kecil. Sekalipun nilai di akhir semester ini tidak akan berdampak apapun pada kehidupan Kinlan, Kinlan tidak ingin membandingkannya dengan siapapun. Orang miskin. Baiklah, aku berjanji padamu tentang masalah ini, aku pasti akan membantumu mendapatkan nilai bagus, jangan khawatir. Fendi Zanders tersenyum dan mengangguk. Ada satu hal lagi. Sekolah kita perlu mengundang beberapa sponsor untuk pertemuan olahraga ini. Kamu kenal begitu banyak orang di Jiangcheng. Seharusnya tidak sulit mengundang beberapa bos terkenal, kan? Kinlan berkata perlahan. Ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders berpartisipasi dalam pertemuan olahraga. Tentu saja, dia tahu apa itu sponsor. Bahkan, ia mengandalkan koneksi keluarga mahasiswa untuk mengundang beberapa bos ternama guna menciptakan momentum pertemuan olahraga Universitas Jiangcheng. Ngomong-ngomong, dia juga bisa mempromosikan bos-bos ini. Pada saat itu akan ada reporter TV dan pemberitaan media, yang merupakan hal yang baik bagi sekolah. Pada dasarnya selama mereka tiba di pertemuan olahraga tersebut, para siswa akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan koneksi keluarganya untuk mengundang beberapa sponsor. Kamu tahu bos yang tidak lebih sedikit dariku, kan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Saya tidak mengenal lebih dari 10 bos di Jiangcheng, dan saya seorang guru. Anda adalah bos Fang Zihua, Tuan Zanders yang terkenal di Jiangcheng. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda, bukan? Kinlan berkata dengan tenang. Ini. Ada keanehan di mata Fendi Zanders. Kenapa? Tidak mungkin. Jika menurutmu itu tidak mungkin, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kinlan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Tidak apa-apa, tapi jika aku memanggil bos-bos itu ke sekolah kita, bukankah semua siswa di sekolah kita akan mengetahui identitasku? Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku, kata Fendi Zanders perlahan. Menemukan beberapa bos untuk datang sebagai sponsor bukanlah apa-apa bagi Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders hanya mengkhawatirkan dampak selanjutnya.